Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasharukal yawma hadid. Amma ba'd. Jemaah pengajian Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah, segala puji adalah milik Allah. Atas perkenannya segala kebajikan dapat terlaksana, segala keinginan dapat terpenuhi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada masjid yang kita cintai ini termasuk salah satu kebajikan yang terlaksana semata-mata karena izin atau perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita mohonkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Suci, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, maka saya nanti akan menyampaikan tentang beberapa ayat Al-Quran yang saling keterkaitan, yaitu yang berkaitan dengan Yaumul Qiyamah. Dalam hal ini adalah dalam berkaitan dengan tasawuf qalb. Insyaallah nanti ayat-ayat yang kita bahas nanti bersama-sama ada yang berkaitan dengan tema tersebut. Dalam Al-Quran surat Qaf, yaitu surat yang ke-50 ya, ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Laqad sungguh, itu ada dua huruf taukid, yaitu lam dan qad. Betul-betul sungguh. Kunta menggunakan fi'il mudhari dari kana yakunu, jadi kanu, nanti ketemu kunta. Betul-betul pasti. Fi ghaflatin, di dalam ghaflah. Ghaflah itu bisa diartikan lalai, bisa juga bermakna yal'abun, orang yang sibuk. Orang dari kata laiba itu artinya bermain, yal'abun itu adalah orang yang terus-menerus bermain sehingga lupa waktu, sehingga melahirkan ghaflah. Min hadza, dari ini. Jadi dari ini itu adalah ayat sebelumnya, yaitu ayat 21, 20, 19 dan 18. Fakashafna angka, fakashafna, maka kami singkapkan, maka kami buka. Kalau mukasyafa itu berarti terbuka. Fakashafna, maka kami buka. Angka, ghita'aka, dari engkau, ghita'aka penutupnya, ada ghita'nya, ada hijabnya. Jadi yang dibuka itu adalah mata kita, tetapi yang dimaksudkan mata di sini itu adalah mata hati, mata hati. Walakin a'ma fil qulub, jadi buta hatinya. Dibuka pada hari itu. Fabasharuka, jadi maka pandanganmu fil qalb al yauma, pada hari ini, hadid, sangat tajam, atau kalau bahasa Jawa itu wele-wele.
Jadi wele-wele. Fabasyarukal yauma hadid. Ayat ini ayat pendek dalam surat Qaf ayat ke-22 ini yang merubah manhajnya Imam Al-Ghazali itu dari empirisme menuju kepada spiritualisme. Dari empirisme, logika, kemudian menuju kepada tasawuf. Dari ayat ini Imam Al-Ghazali itu kemudian mendalami ilmu tentang tasawuf itu disebabkan dengan ayat ini. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasyarukal yauma hadid. Ada kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah namanya Madarijus Salikin. Baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau itu mengupas tentang ayat dalam surat Al-Fatihah yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setebal ini kitabnya itu. Jadi sangat tebal sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setebal ini beliau. Ada 3 jilid. Jadi ada 3 jilid. Begitu mendalamnya beliau mengucapkan membahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi memang betul. Fabasyarukal yauma hadid. Nanti pada hari kiamat itu pandangan kita itu betul-betul itu terang benderang. Sebagaimana apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Rasulullah SAW, atau yang dikabarkan oleh Allah maupun yang dikabarkan oleh Rasulullah itu nanti itu betul-betul wele-wele. Kalau panjenengan bisa cek lagi dalam surat Al-Bayyinah, surat Al-Qiyamah, ketika mereka bertanya, yaquluna ainal mafar, apakah ada tempat berlari, ainal mafar? Dijawab, kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Jadi sebutkan, yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Jadi pada hari itu nanti akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma qaddama wa akhar. Apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan itu akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsi basira. Dan manusia pada waktu itu basira. Betul-betul nanti akan menyaksikan apa yang telah dikabarkan oleh Allah dan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin sekarang kita tidak tahu. Mungkin kita sekarang tidak tahu. Padahal kita itu sudah diingatkan berulang kali, tetapi kadang-kadang kita masih fi ghaflatin. Sungguh kita itu di dalam ghaflah, lalai. Nah, nanti pertanyaan, apa yang menjadikan kita itu lalai? Apa yang menjadikan kita itu lalai itu apa? Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Allah sudah menceritakan pada ayat 21, 20, 19, 18. Setiap orang nanti itu Pak, di hari kiamat nanti itu ada malaikat, 2 malaikat. Namanya malaikat syahid dan malaikat saik dan malaikat syahid. 2 malaikat. Setiap jiwa manusia itu nanti akan didampingi oleh 2 malaikat yang disebut dengan malaikat syahid dan malaikat saik. Malaikat saik itu malaikatnya akan menuntun kita untuk menuju kepada yaumul hisab. Dan setiap orang tidak ada yang mau dihisab. Karena jelas hadisnya.
Man husiba udziba. Barang siapa yang dihisab pasti diazab. Semuanya orang tidak ada yang mau dihisab pada waktu itu. Karena Allah sudah memberikan sunnatullah, barang siapa yang dihisab pasti diazab. Man husiba udziba. Barang siapa yang dihisab pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah itu istri Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW bersabda, man husiba udziba, barang siapa yang dihisab pasti diazab, itu menangis. Menangis. Kalau menangisnya itu Rasulullah berbeda dengan nangisnya kita. Betul-betul nangis yang ketakutan. Rasa khaufnya itu menggila luar biasa. Kenapa? Siapa yang dihisab pasti diazab. Dan hampir semuanya orang itu tidak ada yang mau dihisab. Makanya nanti ada malaikat yang namanya malaikat sa'ik. Sa'ik itu pada sama dengan kalau kita itu pada orang Arab itu kalau mengembala hewan ternak, mengembala kambing atau mengembala unta, itu orang yang mengembalanya itu namanya sa'ik. Ya suku itu menggiring. Orang yang namanya sa'ik yang menggiring itu kadang-kadang hewan ternak itu binatang ternak. Kalau di sana ada sesuatu yang dia takuti, pasti dia akan berot, tidak mau ditarik. Kadang-kadang dipaksa oleh pemiliknya atau oleh penggembalanya untuk terus berjalan. Dan nanti kita seperti itu, Pak. Pada hari yaumul hisab nanti semuanya jiwa itu akan memberontak ketika akan dihisab itu. Makanya didampingi satu malaikat, yaitu malaikat sa'ikun, malaikat yang nyeret kita sampai kepada peradilan akhirat. Kalau nggak begitu kan nggak mau, Pak. Kalau nggak diseret, kalau nggak dipaksa untuk menghadiri peradilan akhirat, hampir semuanya orang pasti akan menolak. Termasuk orang yang beriman dan bertakwa pun juga menolak untuk dihisab. Karena siapa yang dihisab pasti diazab. Nah, dikecualikan orang-orang yang beriman dan bertakwa diberikan janji oleh Allah hisab yasira. Hisabnya itu sangat ringan sekali. Ya tidak begitu ya, teliti tetap teliti, basiro tetap teliti. Tetapi ya paling yang ditanyai siapa namanya, binnya siapa, alamatnya mana, RT berapa, RW berapa, pekerjaannya apa, sudah selesai, tutup bukunya, silakan jalan. Ya tapi kan takut, Pak. Yang nanyai malaikat. Di situ ada malaikat satu namanya malaikat syahid. Malaikat syahid itu yang membuat catatan kita. Lengkap catatan kita itu di sini, semuanya ada. Satu menyeret kita, satu membuat catatan. Catatan ini sebagai bukti. Ketika ditanya nanti itu ada tertulis rapi, yaitu adanya rokib dan atid qaidun. Dengan kalau mencatat ya apa saja yang disampaikan oleh pembicara itu, enak nanti duduk sama berdiri. Enak nanti mencatat catatan ini. Ketika jenengan sekolah itu enak nanti nyatat sambil berdiri apa sambil duduk. Itu. Nanti malaikat itu duduk, Pak. Ketika mencatat amal perbuatan kita itu tidak berdiri, qaidun, duduk sebelah kanan dan duduk sebelah kiri. Jadi catatnya itu enak. Tidak dengan berdiri, tapi dengan duduk qaidun, duduk dan mencatat amal perbuatan kita dengan teliti. Sampai dikatakan tidak akan pernah ada luput walaupun sekeratnya daun Quran, buah kurma. Wala tutlamuna fatila, tidak akan pernah ada sia-sia. Dengan berbuat baik walaupun sekerat buah kurma tidak akan pernah sia-sia. Juga demikian, ketika kita berbuat zalim sekecil apapun nggak akan pernah lepas dari catatan malaikat. Wala tutlamuna fatila, tidak ada yang sia-sia. Perbuatan baik kita sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Dan kejahatan kita sedikit pun juga tidak akan pernah luput
luput dari catatan malaikat. Itu namanya malaikat syahid yang akan mencatat amal perbuatan kita, tertata rapi. Dan setiap insan pasti didampingi dua malaikat, yaitu malaikat syahid dan malaikat sa'id. Diceritakan seperti ini. Dalam ayat 18, 19, 20, 21 diceritakan seperti ini. Tetapi Allah menegaskan dalam ayat 22, laqad kunta fi ghaflah, tapi awakmu lali. Lali, begitu-begitu itu lali. Karena apa? Sibuknya luar biasa. Dan ini ditegur Pak Nabi Muhammad itu. Dalam surat Muzammil ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Au nisfahu awinqus qalila. Au zid alaihi waratil qur'ana tartila. Inna sanulki alaika qaulan sakila. Kemudian ayat selanjutnya, wa innalaka fin nahari sabhan tawila. Hei Muhammad, hei orang-orang yang berselimut, kumil laila illa qalila, kerjakan. Karena apa? Innalaka fin nahari sabhan tawila. Karena apa? Waktumu pada waktu untuk bekerja itu panjang sekali. Waktu bekerja kita itu, waktu sibuk-sibuknya kita itu panjang. Fa innalaka fin nahari sabhan tawila. Waktu yang kau habiskan untuk urusan duniawi itu sangat panjang sekali, wahai Muhammad. Disebutkan oleh Allah seperti itu. Ini yang menyebabkan kita itu. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innalaka fin nahari sabhan tawila. Dalam surat Muzammil itu ditegur. Sama kita pun juga ditegur oleh Allah ketika kita membaca Al-Quran itu. Wa innalaka fin nahari sabhan tawila. Oh, panjang sekali waktumu ketika kau urusan dunia. Mulai berangkat jam 4:30 sampai pulang di rumah jam 4:30 lagi untuk menjelang azan maghrib. Untuk apa? Urusan duniawiyah. Itu namanya yal'abun. Kita itu bermain-main di atas bumi ini. Sehingga apa? Ketika kita pulang tinggal capeknya saja. Tinggal capeknya saja. Sehingga apa? Ghaflah. Sehingga lupa. Nah, yal'abuna ini apa? Kenapa kita kok sampai yal'abuna? Sehingga mengakibatkan kita itu ghaflah. Padahal kita itu nanti akan mengalami hal yang seperti ini. Dan kita nanti akan dibuka oleh fabasyaruka liyauma hadid. Dan hari ini nanti kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibuka dengan terang benderang apa yang dijanjikan oleh Allah dan apa yang telah dikabarkan oleh Allah maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya luar biasa. Kita panjenengan khususnya meluangkan waktu walaupun hanya beberapa menit saja untuk bermujalasah di masjid ini. Ini adalah efek daripada salat khusyuk kita. Ini adalah efek positif dari salat kita. Sesungguhnya orang salat itu kan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin wa qumu, dan berdirilah lillahi qanitin dengan sebaik-baik betul-betul berdiri. Ini efeknya itu ya seperti ini. Jangan mau duduk bermujalasah. Ini adalah efek positif dari orang yang melakukan sholat khusyuk. Untuk apa? Untuk siap menerima kebenaran. Al-Qaim. Makanya sholat itu menggunakan kata-kata atau diksi Al-Qaim. Aqimus sholat. Tegakkanlah sholat. Dalam artian maknanya ditegakkan. Ditegakkan sholat itu. Makanya sholat itu disebut Al-Qiyam. Rukun yang pertama dari sholat itu ada di samping niat adalah Al-Qiyam. Berdiri tegak. Walaupun kita tidak bisa berdiri mungkin dengan duduk atau dengan berbaring. Tetapi makna Al-Qiyam ini adalah makna yang menentukan dalam ketika kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berdiri tegak lurus,
boleh kita dengan duduk, boleh kita berbaring, itu pilihan. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan bahwa orang yang sholat berdiri itu 100%, orang sholat dengan duduk itu mendapatkan 50%, dan orang yang sholat dengan berbaring itu 25%. Hadisnya sahih. Jadi bukan masalah berdiri tegaknya, tetapi al-qiyamnya, menegakkannya. Makanya sholat al-qiyam itu mengandung 3 makna. Makna yang pertama adalah al-qaim, makna yang kedua adalah qawamin, dan makna yang ketiga adalah al-qayyum. Dari akar yang sama, dari akar qoma, kemudian menjadi qawama atau menjadi aqoma. Jadi yang pertama adalah bermakna qaim. Orang sholat al-qiyam itu bermakna qaim. Qaim itu berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memandang tempat sujud. Bahwa kita berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, maka Allah merintahkan kepada Muhammad, ya ayyuhal mudassir, kum fa'andir, berdiri dan tegakkan kebenaran. Ya ayyuhal mudassir. Kalau sudah diperintah, kalau sudah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kita menuju ke tempat sujud, sesungguhnya kita adalah dalam posisi al-qaim, siap menerima kebenaran, siap menerima perintah, siap meninggalkan semua larangan. Apapun perintah itu dan apapun larangan itu tetap akan dikerjakan. Kum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wasyabaka fatahhir, warujza fahjur, wala tamnun tastaksir, wa rabbika fasbir. Dalam surat Al-Mudaththir itu, kalau sudah berdiri tegak, sudah siap wujud kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap menerima perintah dari Allah, baik berupa perintah maupun berupa larangan, dan siap menanggung segala resiko. Ketika perintah itu sudah siap mau dijalankan dan larangan itu siap ditinggalkan, siap menanggung segala resiko. Kalau kita itu melaksanakan sholat dengan khusyuk, dan wujudnya bahwa kita itu sholat dengan al-qaim itu adalah panjenengan semuanya duduk di sini, berarti siap menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui tausiah. Nggak semuanya orang mau bermujalasah seperti ini. Ini kan waktu yang paling enak, waktu ba'da maghrib itu. Orang sudah ngasuh, istirahat sambil nonton TV. Kalau nggak punya TV, sambil nonton HP, itu enak sekali. Apalagi sudah habis sarapan, makan malam, sudah enak sekali waktunya. Tinggal menunggu sholat isya saja. Tapi panjenengan masih berupaya untuk datang ke masjid dalam rangka untuk bermujalasah. Ini adalah luar biasa. Ini adalah akibat dari sholat khusyuk kita. Yang pertama adalah al-qaim. Baru yang kedua nanti adalah al-qawamun. Kalau al-qawamun itu adalah kum fa'andir, berdirilah Muhammad fa'andir, dan berikanlah peringatan kepada umat. Jadi seperti itu, luar biasa. Kita hadir di sini itu luar biasa. Bermujalasah ini, masya Allah. Kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala diabadikan oleh Allah dalam beberapa surat, beberapa ayat dalam Al-Quran itu. Bagaimana orang yang bermujalasah, bermudzakarah, berzikir dan lain sebagainya itu, masya Allah, luar biasa, mempunyai kedudukan yang luar biasa. Jadi kembali lagi, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasharukal yauma hadid. Nanti berangkat dari sini, ghaflah. Ghaflah itu jangan sampai dibawa sampai mati. Kalau ghaflah kita bawa sampai mati, maka kita akan masuk dalam ayat ini, fabasharukal yauma hadid. Tinggal penyesalannya saja. Tinggal penyesalannya saja. Balil insanu basirah. Hari ini manusia betul-betul basirah, betul-betul melihat dengan jelas dan terang benderang apa yang telah dijanjikan oleh Allah, apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Oleh karena itu ada beberapa tahapan-tahapan sampai kepada basirah itu. Kalau bisa basirah itu bukan di akhirat, Pak, tapi di dunia. Kalau bisa basirah itu di dunia.
Walaupun basirah tingkatannya itu setiap orang berbeda-beda, setidak-tidaknya sebelum kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya kita sudah mempunyai basirah. Walaupun kadar basirahnya itu hanya sedikit. Jangan sampai kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ghaflah. Jangan kondisi ghaflah, Pak. Basirah. Nah, orang untuk saya menuju ke basirah itu ada manzilah-manzilahnya. Ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama adalah yaqdah. Sebelum ada zakdah ada al-khoter. Khoter itu lintasan. Tapi ada yaqdah, Pak. Orang ghaflah itu, orang yang lalai, orang yang lupa bahwa sesungguhnya orang itu pasti kembali kepada Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadhikun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau itu bersusah payah untuk kembali kepada Allah, betul-betul kembali famulaki dan pasti ketemu dengan Allah. Kadhan famulaki. Kita pasti, Pak, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu pasti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Untuk mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, keadilan yang sebenarnya. Oleh karena itu, Pak, makanya kita itu harus ada yaqdah. Yaqdah itu artinya apa? Ngelilir. Orang kalau sudah ghaflah, tidur terlalu panjang karena kecapekan, karena kesibukan duniawi, itu kemudian ngelilir. Itu namanya yaqdah, Pak. Ngelilir gitu. Sadar. Ngelilir. Ya, ngelilir ya orang Jawa ya. Orang Jawa ngarani ngelilir. Berarti bangkit, yaqdah itu bangkit. Nah, orang yaqdah itu macam-macam. Ada zahiriyah dan ada batiniyah. Ada zahiriyah dan ada batiniyah yang menjadikan manusia itu yaqdah. Ngelilir itu, kemudian bangun itu, yaqdah itu. Ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang zahir krungu swara, duar. Atau mungkin ada kedengaran son horeg. Nah, kemudian ngelilir tangi. Loh, ternyata ada son horeg. Atau mungkin ada dangdutan, atau mungkin ada anak-anak kita yang lagi main musik dari situ. Kemudian kita bangun. Ngelilir gitu, bangun. Ada mungkin karena ada orang bekerja, nonton, tok. Kemudian kita terbangun atau ngelilir. Oh iya. Tapi ada juga yang berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis disebutkan dalam Riyadhus Shalihin itu Allah kadang-kadang itu mengangkat derajat seseorang itu ketika orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya. Kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia baru sadar ngelilir ketika apa? Ternyata ngelilir untuk rumah sakit. Untuk rumah sakit. Karena apa? Karena tadi itu semaput, sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian ngelilir. Ya Allah, aku untuk rumah sakit. Ternyata aku sakit. Dari situ kemudian ada yaqdah bangkit, lintasan al-khoter, lintasan batin, lintasan hati. Ya Allah, ini apa kok loro? Dosaku akeh wae. Atau mungkin ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang ngelilir itu ya karena diuji oleh Allah berupa mungkin barangnya hilang. Baru eling pada Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin diuji Allah yang lainnya. Diuji Allah kebangkrutan. Kemudian merenung sadar ada lintasan hati. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkanku. Karena aku terlalu sibuk untuk bekerja. Diingatkan oleh Allah bangkrut. Kemudian ada yang di PHK karena pengurangan tenaga kerja diganti dengan mesin. Ya Allah, padahal saya itu menggantungkan dengan pekerjaan ini untuk mencukupi kehidupan keluargaku. Tapi kemudian kok tiba-tiba ada pemutusan kontrak kerja karena diganti dengan mesin. Kok kenapa kena saya? Kok nggak kena teman saya? Kok saya yang kena? Akhirnya sadar, apakah ini ujian dari Allah? Yaqdah. Jadi macam-macam. Ada yang zahiriyah dan ada yang batiniyah. Batiniyahnya apa?
Gak iso turu, Pak. Kenapa? Begitu besar dosanya, begitu banyak dosanya, sehingga penyesalannya luar biasa. Jadi tergantung, bisa juga yakdo diakibatkan dohiriyah, bisa juga batininya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan yakdo kita, ngelilir kita itu adalah akibat batiniah. Kita menyesal atas perbuatan kita selama ini bergelimangan dalam kemaksiatan, sehingga lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nunggu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti macam-macam. Ada yang nggak dieling-eling, nggak eling-eling. Wis di PHK gak eling, ya, malah menyalahkan takdir, malah menyalahkan bosnya, menyalahkan yang lain. Ketika diuji malah menyalahkan dan lain sebagainya. Aku olahraga, aku wis joko makanan, ternyata masih sakit. Berarti ini wah macam-macam. Masih diingatkan oleh Allah tapi masih belum ingat. Tapi mudah-mudahan kita nanti diingatkan oleh Allah dengan penyesalan banyaknya dosa yang kita dilakukan. Rasulullah SAW itu ketika sholat malam itu sampai kelihatan iktak marok odamau, sampai bengkak, yaitu kakinya. Ketika ditanya Aisyah, ya Rasulullah, engkau sudah diampuni oleh Allah dosa-dosamu, baik dosa yang akan datang maupun dosa yang sudah lewat. Afala akuna abdan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Aisyah? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW walaupun ada jaminan, yaitu beliau adalah maksum dan para nabi yang lain pun juga maksum, tetap ketika malam Rasulullah SAW kalau surat Lail sampai bengkak kakinya, itu menunjukkan sebagai abdan syakuro, bukan karena banyaknya dosa. Mungkin kalau kita melakukannya mungkin karena banyaknya dosa yang kita lakukan sehingga kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Rasulullah SAW dalam rangka untuk mengangkat derajatnya sebagai abdan syakuro, seperti Nabi Daud dijuluki oleh Allah sebagai abdan syakuro. Jadi bermacam-macam yakdo itu. Jangan sampai kita menunggu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala baru kemudian yakdo. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini sudah memasuki tahapan yang pertama dan utama adalah yakdo, yaitu bangkit dan bergerak. Kalau sudah yakdo masuk tahapan yang selanjutnya, yaitu namanya manzilatul azam. Kalau sudah yakdo maka harus ada azam, bergegas, dipersiapkan perbekalannya. Sejauh mana kita mempersiapkan bekal kita dalam menunggu perjalanan tergantung yakdo kita. Kalau yakdo kita itu penyesalannya terhadap dosa yang kita lakukan itu begitu besarnya, maka begitu besar persiapan kita, berazam kita dalam rangka untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi Pak, kita itu adalah dalam rangka perjalanan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping ada yakdo, harus ada azam. Dan azam itu ujiannya berat, godaannya berat sekali. Kadang-kadang kita sudah bangkit, sudah mau taubat, tapi godaannya banyak. Sudah taubat, ditelepon koncone, ayo, aku taubat ya, mau sekali aja ini terakhir. Masih ada godaannya. Sudah tobat, sudah tidak melakukan lagi perbuatan mungkar. Oh, mau koncone WA, ayo kumpul-kumpul mana? Mosok lali kan? Enggak, aku tobat sepurane. Aku menyesali. Terakhir enggak mau perpisahan. Masih ada godaan-godaan seperti itu. Masih ada azam. Nanti kalau sudah azamnya sudah kuat, yakdonya sudah kuat, maka masuk ke manzilah yang kedua adalah azam. Kalau azam sudah siap betul-betul, sudah tidak akan kembali lagi untuk ghaflah, maka menuju ke tahapan yang selanjutnya yaitu al-fikrah. Sudah mulai ada pandangan hati, sudah mulai ada pandangan, sudah mulai kelihatan, tetapi tidak nampak jelas, arahnya sudah jelas. Ketika ada orang sudah berazam untuk menuju kepada Allah, kepada manzilah selanjutnya yaitu namanya fikrah. Ketika fikrah itu sudah ada arah, jalan kemana Pak? Sampai ke selatan.
Nanti sampai ke selatan, sampai belok ke kiri, disitulah tempatnya. Sudah tahu Pak arahnya. Itu fikroh. Sudah tahu arahnya, ternyata arahnya ke selatan. Sekitar 5 kilo nanti ada jalan ke kiri, sampai belok ke kiri. Nanti di situ ada tempat. Nah, di situ tempatnya. Persinggahannya di sana. Minimal fikroh Pak, sudah ada tanda-tandanya. Kelihatan, tetapi tanda itu masih gelap. Hanya tanda arah saja, belum menuju kepada tujuan yang sebenarnya. Kemudian fikrohnya ditata. Setelah fikroh, pandangan hatinya sudah menuju ke sana. Surga sudah tahu dia. Bahwa orang berbuat baik, pahalanya surga. Orang berbuat dosa, orang berbuat maksiat, maka dia ganjarannya neraka. Dia sudah tahu, itu namanya fikroh. Dan dia sudah bisa menggambarkan bahwa surga itu penuh dengan kenikmatan dan neraka itu penuh dengan penderitaan. Dia sudah tahu ke sana. Sudah ada rasa khaufnya dan sudah ada rasa rojaknya. Khauf sudah takut meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf sudah ada khaufnya. Ketika fikroh sudah ada khaufnya. Khauf yang pertama adalah dia bagus-bagusi amal supaya ibadahnya diterima oleh Allah dan tidak ditolak oleh Allah. Yang kedua, ibadahnya diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bahwa azab sangat pedih sekali kalau saya melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Sudah ada khauf Pak ketika sudah masuk manzilah fikroh. Sudah ada roja berharap, ya Allah, mudah-mudahan aku nanti mendapatkan surga. Ya Allah, mudah-mudahan aku nanti dijauhkan dari api neraka. Sudah ada roja dan sudah ada khauf dalam dirinya. Sudah takut mendekati kemungkaran. Sudah tahu bahayanya kemungkaran. Dia sudah melaksanakan kema'rufan dan kebaikan ubudiyah karena dia tahu berapa dampak dan pahalanya. Dan dia roja kepada Allah, mudah-mudahan ibadahnya selalu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Bagus-bagusi amal. Tapi masih belum nampak jelas. Hanya sekedar apa? Sekedar hatinya saja. Sudah mulai ada penerangan. Itu namanya fikroh. Sudah ada khauf. Jadi khauf itu derajatnya begini Pak. Orang itu kan dikasih iman oleh Allah. Iman itu tidak bisa sempurna kalau tidak ada ilmunya. Karena iman itu yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Makanya harus dengan ilmu. Ilmu itu menyirami iman kita, biar iman kita itu bisa yazid. Seandainya yanqus, begitu yazid lagi. Yanqus, yazid. Ilmu pun nggak ada Pak, nggak bisa membantu iman dengan baik, dengan secara sempurna kalau tidak diamalkan. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan sedikit banyak segera diamalkan. Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Diamalkan saja tidak bisa mencapai puncak kalau tidak ikhlas. Ada orang yang mengamalkan ilmu tetapi bukan untuk kepentingan keikhlasan kepada Allah, tapi ada sesuatu yang dia inginkan. Mungkin materi, mungkin ingin mendapatkan fasilitas, atau ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Maka amal itu tidak akan bisa diterima oleh Allah, dia ikhlas. Ikhlas pun juga tidak bisa mencapai titik kesempurnaan kalau tidak dilandasi dengan khauf, khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kita ikhlas, tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf. Nah, kalau sudah khauf baru kemudian puncak yang terakhir yaitu ar-roja, berharap kepada Allah. Mudah-mudahan keikhlasan yang dia lakukan ditambahi dengan khauf, jangan sampai keikhlasannya ternodai, maka dia berharap mudah-mudahan pahalanya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu khauf Pak. Itu berarti fikroh. Nanti kalau sudah fikroh kemudian dibimbing dengan baik, maka kemanzilah yang terakhir yaitu namanya basiroh. Basiroh itu artinya tahu wele-wele. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunal jahim summa la tarawuna ainal yakin summa la tusaluna yauma idzin anin naim. Reweleh-weleh di dunia. Yang tidak semuanya basiro itu sama. Orang satu masjid ini tidak sama basironya. Bikudrati ma'rifatihi, tergantung kemakrifatannya kepada Allah SWT, tingkat kebasirohan kita. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai ketika menghadap pada Allah SWT kita dalam keadaan ghaflah, lalai, dalam keadaan pendosa, dalam keadaan berbuat maksiat, dalam keadaan berbuat mungkar. Jangan tahu cerita Yai Barseso, Yai apal Taurat, Yai apal kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, Yai apal suhuf-suhuf, tapi akhirnya apa? Meninggal dunianya atau matinya dalam kondisi su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai ghaflah. Kalau sampai ghaflah, Masya Allah, berarti kita asalnya dari tanah, kemudian kembali kepada tanah. Seperti orang-orang di luar Islam, asalnya diciptakan dari tanah dan kembali menjadi tanah. Kalau kita tidak, Pak, kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Dengan dasar apa? Balil insanu ala nafsihi basirah. Jadi diharapkan kita itu basir sampai kepada menghadap pada Allah basirah, sesuai dengan janji, sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah, itu yang namanya husnul khotimah. Makanya kadang-kadang orang meninggal itu senyum, karena orang meninggal itu, Pak, tidak akan dijabut nyawanya oleh malaikat Israel kecuali sudah jelas tempatnya. Malaikat tidak akan pernah mengambil nyawa seseorang kalau nggak jelas tempatnya di mana ya orang ini. Tanya kepada Allah, wahai malaikat Israel, si fulan sudah waktunya. Maka malaikat Israel akan bertanya yang kedua kalinya, ditempatkan di mana ya Allah? Biar awan di jogo-jogo, siap-siap ya Allah. Kalau ditempatkan di tempat yang tidak terhormat, tempat yang jelek, yang jabuti ya kudu disesuaikan dengan tempatnya. Kalau tempatnya ada di martabat yang bagus, maka jabuti pun pelan-pelan. Makanya kadang ada orang tersenyum ketika meninggal dunia. Karena apa? Janji Allah sudah jelas. Itu namanya basyiro sebelum datangnya kematian. Tapi ada orang yang matinya susah, malah ada yang mendelik. Ya tapi ya itu kan rahasia yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita hanya mengupas bahwa orang bisa mati dengan tersenyum, karena apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mulai ditampakkan. Inilah nanti tempatmu. Ada yang sudah tempatkan, inilah tempatmu seperti ini karena amal perbuatanmu. Makanya yang paling penting adalah jangan sampai kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian kita tidak tahu apa-apa sama sekali. Jadi kalau ibarat orang itu menuju kepada tujuan, kalau fikroh sudah ada arahnya menuju ke selatan 5 kilo kemudian belok kiri, tapi kalau basyiro maka kita sudah jelas, alamatnya jelas, Google Map-nya sudah jelas, kita menuju ke sana tertuntun dengan tepat, dengan jelas, dan tidak disasarkan oleh Google Map. Jadi kalau orang sudah masuk basyiro, itu berarti Google Map-nya sudah pas, titiknya pas, tiloknya pas. Begitu diklik langsung menuju kepada sasaran. Terus gak usah takut-takut mana. Tapi kalau fikro itu masih tanya-tanya, Pak. Nanti kalau sampai sudah sampai 5 kilo, tanya lagi tempatnya di mana. Tapi begitu dia bertanya, selalu ada jawabannya. Tapi kalau sudah memiliki basyiro, walaupun sedikit, maka tujuannya sudah jelas. Maka dia menuju ke sana itu sudah tertuntun dengan baiknya. Jadi seperti itu, Pak. Makanya jangan sampai kita masuk kepada ayat ini, yaitu jangan sampai baru kemudian ketika kita di alam barzah atau di kuburan baru ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabasyurukal yauma hadid, baru hari ini ketok wele-wele. Sekarang pertanyaannya, jenengan sudah tahu surga dan neraka? Jenengan nanti kira-kira manggon surga, manggon neraka?
Jenengan pun sumarap surga kali neraka. Kira-kira jenengan benjing niku wonten surga napa wonten neraka? Tapi Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, memang ada hadis Nabi ya, saudara semuslim itu ba'du malah ba'din itu nanti saling mensyafaati. Iki ben koncoku ngaji, kok ndok surga gak ono. Nanti ini, tak ke malaikat, ya malaikat tahu namanya si fulan ini. Ada tapi neraka. Nanti kita bisa Pak, setiap mukmin diberi oleh Allah untuk mensyafaati saudaranya yang pernah bersama-sama di dalam kebaikan. Kadang-kadang kita bersama-sama Pak, pulang teko masjid itu aneh-aneh. Ono sing langsung rono, ono sing langsung rene, langsung rono, macam-macam. Lo masjid kumpul, begitu kita teko masjid, wis arahe beda-beda. Kadang-kadang do surga gak kumpul tuh. Mari maghrib sampai isya kumpul, mari ku nang ndi? Oh aku mari kita rono, rono. Ada yang meneruskan kebaikan, ada yang kemudian terjebak ke dalam kemungkaran. Kemudian ketika di surga dikumpulkan kok tidak ketemu, maka Allah memberikan hak syafaat untuk orang iman kepada orang iman yang lain. Selama masih ada tanda keimanan di dahinya, maka dia bisa diselamatkan oleh saudara yang beriman. Makanya enaknya berjamaah itu adalah al-jama'atu rahmat. Jamaah itu adalah rahmat. Kenapa? Satu dengan yang lain bisa mensyafaati. Tapi ojo jagano, ojo jagano syafaat. Tetap kita beribadah. Tetap syafaat itu adalah milik Allah dan akan diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan guna dan manfaatnya, dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang akan saya jelaskan apa yang menjadi penyebab ghaflah itu. Di dalam kitab namanya yang dikarang oleh Imam Quraidi, beliau menyebutkan setidak-tidaknya ada 4 yang menjadikan sebab orang itu ghaflah. Orang itulah lalai tentang hari kiamat yang pasti akan datang. Insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Mula kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.